Setiawan. Saya merupakan mahasiswa sastra Inggris angkatan 2018 Universitas Diponegoro. Sebagai pembawa acara diskusi pada hari ini. Kemudian saya juga mengucapkan selamat datang dalam diskusi yang bertajuk Kritik Budaya dalam Sastra dan Film. Diskusi pagi hari ini, Kamis 25 Agustus 2022, merupakan momen yang spesial dengan adanya kolaborasi Universitas Diponegoro dan Universitas Indonesia. Diharapkan dengan adanya guest lecture ini dapat menambah wawasan serta menjadikan berkah dengan adanya wadah pertukaran ilmu yang berdasarkan sumber ahli dalam bidangnya. Adapun susunan acara ada serta pembukaan oleh Dekan FIB Undip, Dr. Nur Hayati, Magister Humaniora. Yang kedua adalah penyampaian materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Agar webinar ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah akan dicukupkan. Melangkah ke acara yang pertama adalah sambutan-sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Ibu Dr. Nur Hayati, Magister Humaniora. Waktu dan layar kami sediakan. Monggo Ibu. Terima kasih. Apakah suara saya sudah bisa didengar? Sangat jelas Ibu. Monggo bisa dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati narasumber kita, Bapak Profesor Maneke Budiman. Prof. Maneke, selamat datang di Fakultas Ilmu Budaya. Meskipun sekarang lewat online dulu nih Prof. Jadi pengennya mengundang secara offline Prof. Jadi tetapi kita masih defaultnya itu di dalam rencana kemarin itu masih online. Dan mohon maaf ini saya menggunakan laptopnya panitia karena saya pakai laptop saya pakai tethering itu saya terlempar terus, makanya saya tadi belum sempat menyapa Prof. Maneke di awal-awal itu. Jadi, nggak tahu ini apa karena kita sekarang semua luring kemudian berebut jaringan apa bagaimana begitu kok hari ini ada trouble. Kami mohon maaf pada semua pihak atas ketidaknyamanan yang disebabkan oleh jaringan ini. Terima kasih Prof. Maneke sudah berkenan memberikan ilmunya nanti kepada kami dan juga kepada para mahasiswa di Fakultas Ilmu Budaya di sela-sela kesibukan beliau yang saya yakin beliau ini sibuk sekali, ada di mana-mana. Namun kemarin kami minta sedikit saja ini menyisihkan waktu untuk kami di FIB dan alhamdulillah beliau berkenan. Sekali lagi terima kasih Prof. Maneke. Dan di FIB Undip ini banyak sekali murid-murid Prof. Maneke ya. Ada juga dulu ini bimbingannya, ini sudah nampak ini Pak Dr. Soekarjo Waluyo. Termasuk saya ini juga muridnya Prof. Maneke. Jadi meskipun saya dari linguistik dulu itu karena nggak mudeng mengambil mata kuliah cultural study, tapi dari situlah saya mendapatkan new insight tentang apa itu cultural study. Itu ya berkat Prof. Maneke dan Bu Melani. Oleh karena itu pada waktu kemarin teman-teman di sastra Inggris meminta saya untuk matur ke Prof. Maneke, ya langsung saya tindak lanjuti. Yang saya hormati Bapak Ketua Departemen Linguistik, sekaligus di sini juga Bapak Kaprodi S1 Sastra Inggris, Bapak Dr. Aktiva Heri Chandra, beserta Bapak Sekretaris, Bapak Dr. Catur Keprianto,
Yang saya hormati Ibu Moderator, Ibu Dr. Sukarni Suryaningsih, teman-teman dosen yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian juga saya lihat ada teman-teman dari luar FIB Undip yang hadir, selamat datang. Dan saya ingin menyapa khusus kepada anak-anak saya tercinta, para mahasiswa, baik itu mahasiswa S1 Sastra Inggris, saya lihat juga ada mahasiswa S1 dari program studi yang lain, bahkan saya lihat juga ada mahasiswa S2. Wah, ini luar biasa sekali. Semuanya menunggu kuliah dari Prof. Manege. Nah, ini merupakan suatu bukti, Prof, bahwa memang kami tidak salah pilih untuk mengundang Prof. Manege ke sini, gitu. Nah, teman-teman yang saya hormati, kuliah tamu pada pagi hari ini adalah salah satu dari rangkaian kuliah tamu yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Kami memang mencanangkan dan membuat suatu rencana bahwa di setiap prodi harus menyelenggarakan kuliah umum dengan mengundang para pakar dari luar kampus, sehingga para mahasiswa ini mendapat pencerahan dari berbagai pihak, sehingga mereka akan bertambah kaya di dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Budaya. Tentu para pakar yang ada di FIB sangat terbatas jumlah dan juga kepakarannya. Oleh karena itu, dengan adanya kuliah tamu ini, tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya para mahasiswa, sehingga kalian ini memiliki pengetahuan-pengetahuan yang lebih luas lagi. Jadi harapan kami adalah kuliah tamu pada pagi hari ini tidak berhenti sampai di sini, namun bisa memantik kami semua untuk melanjutkan aktivitas akademik, entah itu dalam bentuk penelitian maupun dalam bentuk publikasi yang berkaitan dengan kritik budaya dalam sastra dan film. Saya kira saya tidak akan berpanjang lebar di dalam memberikan sambutan pada pagi hari ini, karena tentu yang diharapkan oleh teman-teman adalah betul-betul apa yang akan disampaikan oleh Prof. Manege nanti. Dan sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kendala jaringan di lingkungan FIB. Dari teman-teman yang dari rumah mungkin tidak masalah, namun yang dari FIB ini ada sedikit kendala. Dan Prof. Manege, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, dan saya harap ini bukan yang pertama dan yang terakhir, ya. Namun harapan kami adalah ada sinergi-sinergi yang lain. Kemarin juga dengan Prof. Manege dengan beberapa teman sudah melakukan kerjasama untuk merintis adanya pembukaan uji kompetensi tentang penerjemahan tersumpah. Nah, saya kira nanti akan ada kerjasama lain lagi. Saya kira cukup sekian, dan atas nama pribadi saya mohon maaf apabila di dalam memberikan sambutan ini ada tutur kata saya yang kurang berkenan bagi saudara-saudara semua yang hadir pada pagi hari ini. Dan saya juga mohon maaf karena saya tidak bisa mengikuti sampai akhir ini, Prof, karena ada agenda yang lain juga. Namun saya tetap membuka sambil mendengarkan. Untuk akan saya terus mendengarkan mungkin, tapi tidak bisa on cam begitu, Prof. Semoga laptop saya tidak terlempar-lempar seperti tadi begitu. Dan semoga ini menjadi lebih baik jaringannya, sehingga kita semua akan dengan senang hati untuk berdiskusi seperti tadi yang disampaikan oleh pembawa acara. Jadi jangan ragu-ragu para mahasiswa, meskipun
yang berbicara ini adalah guru besar yang memang besar namanya. Namun jangan ragu, mumpung ada di sini, bertanyalah yang sebanyak-banyaknya. Cukup raise hand biar nggak bertumpukan, dan bertanyalah yang sesulit-sulitnya. Ya. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya Ibu Dekan. Semoga sehat selalu dan senantiasa Amin. diberikan keberkahan dalam hidup. Terima kasih Ibu. Kemudian ini tadi ada sedikit notes ya dari Ibu Dekan, silakan untuk bertanya sesulit-sulitnya. Karena memang ini kita tidak main-main ya, kita mengundang pembicara yang sangat luar biasa. Pada intinya kita harus memanfaatkan. Nah, ini adalah berkaitan dengan acara selanjutnya, yaitu adalah acara inti teman-teman dan rekan-rekan Civitas Akademika. Yaitu adalah pemberian materi yang akan disampaikan oleh guru besar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dari Profesor Maneke Budiman PhD selaku pembicara. Dan akan dimoderatori oleh dosen program studi sastra Inggris dengan spesialisasi di bidang kajian budaya, Dr. Sukarni Suryaningsih, SSM Hum. Beliau merupakan lulusan program doktoral kajian Amerika Universitas Gajah Mada. Saya akan menyerahkan kepada Ibu Yaning. Monggo Ibu untuk CV pembicara bisa dibacakan terlebih dahulu sebelum penyampaian materi. Terima kasih. Terima kasih atas saya. Bu Yaning sini. Fris. Bu Yaning sini. Udah sini. Ya, memang. Paham. Baik, halo. Mohon maaf Bapak Maneke, ini sepertinya Bu Yaning mengalami kendala. Iya. Udah sini aja, Bu. Kita tunggu sebentar nggih. Saya juga sering begitu kok kalau lagi Zoom. Santai saja. Baik. Halo Ibu, apakah sudah bisa terdengar? Halo Ibu Yaning. Freeze. Screen-nya masih freeze. Iya, screen-nya masih freeze nggih, Prof. Halo. Ya, nampaknya sudah live nih, Prof. Jadi kita akan mental. Ini sepertinya memang Zoom luar biasa ya. Untuk datanya mungkin sungguh besar seperti itu, tapi tidak masalah. Seperti Bapak juga di sini yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Dekan ya, di posisi yang sungguh besar juga di Universitas Indonesia, menjadi salah satu dosen yang cukup penting juga di sana. Kita sudah terhubung? Halo? Belum nggih Pak? Nah, itu sudah. Sudah, ini Bu Yaning. Halo senyum. Ibu. Alhamdulillah sudah bisa tersenyum. Saya kembalikan nggih ke Ibu Yaning. Monggo, waktu dan tempat kami sediakan. Mohon maaf Ibu Yaning untuk mute atau bagaimana ya? Atau operator mohon untuk dipersilahkan Ibu Yaning bisa on. Belum terdengar Ibu? Halo? Mungkin karena pakai. Kalau begini? Iya. Dengar tidak? Bagus, ya. Lebih luar biasa seperti ini aja Ibu, nggih. Luar biasa. Luar biasa. Monggo Ibu Yaning. Karena biasanya dipersilahkan. Sepi dan online itu lancar-lancar saja. Tiba-tiba di kampus sekian ratus mahasiswa mengakses. Terjadilah sensasi ini, Prof. Maneke. Saya mengucapkan terima kasih atas layar dan waktu yang diberikan untuk memandu acara hari ini. Dan sekali lagi kami semua yang ada di sini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Prof. Maneke yang akan berbagi pengetahuan dan ilmunya yang tentu saja akan sangat bermanfaat untuk kami yang ada di Fakultas Ilmu Budaya dan teman-teman juga yang hadir di sini secara virtual. Sebelum saya mulai, saya ingin membacakan dahulu ringkasan. Mengapa saya katakan ringkasan? Karena kalau bicara mengenai kurikulum vitae Prof. Maneke ini, aslinya itu ada berlembar-lembar. Sudah saya ringkas tetap saja lebih dari 1 lembar, Prof. Maneke. Ini bagaimana ini? Dan pada saat menulis meringkas ini, saya dalam perspektif pesan bahwa
mudah-mudahan kita bisa seperti Prof. Maneke, gitu ya. Luar biasa, achievement, pengalaman yang sangat kaya sekali. Beliau ini lulus dari Sastra Inggris Universitas Indonesia, S2 beliau tempuh di University of Wisconsin, Comparative Literature, dan juga sekaligus mengambil postgraduate certificate in British Cultural Studies di Inggris, Warwick, dan juga beliau yang terakhir adalah Doctor of Philosophy Asian Studies di University of British Columbia, Kanada. Pengalaman mengajar tidak perlu kita ragukan lagi, karena beliau ini sudah mengajar sejak tahun 1990 kalau tidak salah di sini sampai hari ini, baik untuk S1, S2 maupun S3 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Demikian juga pernah mengajar di Institut Kesenian Jakarta, mengajar juga di Asian Studies University of British Columbia, Kanada selama 5 tahun. Jadi itu pengalaman mengajar yang sangat kaya sekali dengan berbagai mata kuliah yang sangat menarik juga. Kalau boleh saya bacakan, misalnya Ideology and Popular Culture, Literature and Cross-Cultural Interactions, The Body in Cultures, Nationalism and Multiculturalism in Southeast Asia. Jabatan dan organisasi juga beraneka ragam. Ini saya ringkas kok, ya tetap nggak bisa ringkas, pokoknya banyak banget, Bro. Jadi, masih aktif di HISKI sampai hari ini, kemudian juga beliau adalah inisiator, pendiri dari organisasi English Studies Association in Indonesia, pernah menjadi Presiden of the ESEI dari tahun 2015 sampai 2018. Beliau juga adalah seorang anggota Senat Akademik Universitas Indonesia dan Direktur Pengembangan Akademik dan Sumber Daya Pembelajaran Universitas Indonesia dan Wakil Dekan FIB Universitas Indonesia pada 2014 sampai 2020. Penelitian yang beliau lakukan sangat banyak. Pembiayaan baik dari dalam maupun luar negeri seperti hibah Kemenristek Dikti, kemudian ada Ford Foundation, University of British Columbia, Departemen Luar Negeri, semua penelitian pernah beliau lakukan. Dan penelitian 5 tahun terakhir ini kalau boleh saya bacakan, salah satunya adalah, salah tiganya kalau boleh, Rural Urban Dynamic, Social, Cultural, Environmental, and Health Innovation. Kemudian ada yang merupakan penelitian yang didanai oleh hibah Dikti, globalisasi dalam formasi identitas dan nasionalitas serta responsi lokal di bidang bahasa, seni, dan budaya. Populer, menarik sekali ya. Lalu ada yang, Filmmakers itu merupakan buku artikel publikasi ilmiah. Tercatat di dalam catatan saya itu ada 14 buku yang beliau menjadi editornya. Seperti Cultural Dynamics in a Globalized World, kemudian ada An Ocean of Becoming Literature from the Indonesian Archipelago. Kemudian publikasi itu saya hitung, Prof. Lebih dari 40, Prof. Masya Allah. Ya, luar biasa. Filmmakers Aesthetic, Strategy Against the Politics of Taste of European Film Festival dalam Kasetsart Journal of Social Sciences. Kemudian ada juga Violence as a Response for Illness, Exploring Chuck Palahniuk's Fight Club, dan Eka Kurniawan seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Demikian juga ada Muslim Diasporic Identities in Karnia Samsia's Home Fire dalam Jurnal International Review of Humanity Studies. Ini yang bikin saya kaget karena ada juga Jurnal Urban Studies, Border and Mobility. Karena kemarin sering saya baca, ada Prof. Maneke di sini, The Director's Responses and the Shaping of Indonesian's Identity in the European Film Festival Funding. Semuanya membuat saya, Maneke luar biasa. Selain menulis
buku, artikel, publikasi ilmiah. Beliau juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Misalnya menjadi kurator dalam Jakarta International Literary Festival, tim juri untuk sayembara penulisan fiksi Dewan Kesenian Jakarta. Kemudian sering juga beliau menjadi tim juri berbagai lomba, baik di dalam maupun di luar negeri. Salah satunya kurator European Arts Festival, Literature Section di Brussels, Belgia, dan editorial board dalam berbagai jurnal. Asian Woman, Makara Journal of Human Behavior Studies in Asia, Jurnal Perempuan, lalu ada Jurnal Kebudayaan Kalam dan sebagainya. Prof, berapa menit sendiri itu tadi Prof ya? Achievementnya luar biasa. Ada ketiduran pesertanya. Sangat menginspirasi kami semua. Jadi, tanpa berpanjang lebar, mari kita mendengarkan penjelasan dari Prof Manege yang akan sangat menarik saya rasa karena kita akan melihat multidimensi wajah sastra dan film yang memungkinkan untuk mengadopsi pendekatan-pendekatan interdisipliner. Waktu dan layar saya berikan kepada Prof. Monggo, Prof. Terima kasih Bu Yani, terima kasih Bu Dekan, Bu Nur Hayati. Terima kasih tadi Mas Rifki juga sudah mengantarkan di awal. Saya bersyukur sekali karena ada banyak yang saya kenal dari teman-teman di Undip ini. Yang paling anget masih itu adalah Mas Sukarso Waluyo yang meneliti Aryo Penangsang. Dan saya lihat memang penampilannya menjadi semakin seperti Aryo Penangsang. Kemudian saya juga senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman dosen di program studi sastra Inggris. Undip kesempatan yang sangat langka, khusus dengan teman-teman sastra Inggris itu tidak selalu ada seperti itu. Juga dengan teman-teman dosen dari program studi lain atau dari universitas lain yang ikut pagi ini. Dan terutama saya girang sekali bisa bertemu dengan para mahasiswa dari FIB Undip yang berbahagia karena minggu ini kuliahnya sudah mulai di Undip. Kami di UI baru mulai Senin. Jadi mudah-mudahan hari ini bisa sedikit selingan dari rutinitas kuliah di kelas. Jadi saya akan menayangkan slide. Pengganti kuliah kalau jadi nanti disuruh nulis seminarnya ngomong apa buat pengganti absen, dir. Judul ini adalah hasil kesepakatan dengan Mas Heri yang berkomunikasi dengan saya. Jadi kami TikTok-kan beberapa kali di WhatsApp dan akhirnya sampai pada judul ini. Nah, di situ ada kata kunci sastra dan film. Namun saya tidak akan secara khusus itu membahas panjang lebar sastra tertentu atau film tertentu. Bagi saya itu lebih banyak akan membuang waktu karena apa yang saya tonton dan saya baca belum tentu teman-teman semua sudah membacanya atau menontonnya. Demikian juga film yang teman-teman tonton, karya yang dibaca belum tentu saya baca. Tapi nanti bolehlah kita merujuk ke film-film atau karya-karya tertentu pada saat berdiskusi. Jadi sekarang saya bicara sebagai genre-nya saja, tidak merujuk pada judul tertentu. Ini kritik budaya di dalam sastra dan di dalam film. Jadi saya punya kewajiban untuk menjelaskan dulu kepada teman-teman semua kritik budaya di sini ini apa sih yang dimaksud, gitu ya. Jadi saya mulai dengan masalah. Ilmuwan itu tidak ada masalah, tapi kerjanya harus cari-cari masalah supaya risetnya tetap bisa berjalan, hibahnya tetap didanai, karirnya terus berkembang gitu ya, dan eksistensinya sebagai peneliti ilmuwan itu tetap lestari. Jadi harus mulai dari masalah. Nah, setiap kali kita bicara tentang kritik budaya di dalam kajian sastra atau film, saya sebut saja seni ya, yang mencakupi dua-duanya. Itu sebetulnya kita memasuki kawasan yang lumayan sensitif, teman-teman.
Mengapa? Karena ada tradisi yang sangat kuat dan sejarah yang cukup panjang di dalam kajian sastra yang secara konsisten itu berusaha untuk mempertahankan otonomi sastra dari intervensi ilmu-ilmu yang lain yang dianggap akan menomorduakan karya sastra atau karya film. Dan kemudian akhirnya yang menonjol itu adalah konsep-konsep, teori-teori, dan terminologi-terminologi kunci dari berbagai bidang ilmu yang lain yang menindas sastra. Tidak usah jauh-jauh, linguistik saja itu dianggap sebagai suatu domain yang mendominasi. Karena kalau kita bicara sastra itu paling dekat itu adalah bidang ilmu tetangganya itu adalah linguistik. Jadi ada berbagai usaha untuk merumuskan sastra yang otonom dari ilmu-ilmu lain itu apa sih? Itu tidak berhenti sampai hari ini. Oleh sebab itu terjadi banyak perdebatan yang hangat. Setiap kali ada usaha untuk mempertemukan sastra dengan bidang ilmu lain atau disiplin ilmu lain, atau bahkan dengan jenis kesenian yang lain, karena lagi-lagi ya ditakutkan akan mengganggu otonomi sastra. Jadi sastra itu dipercaya cukup memadai untuk dianalisis, untuk dieksplorasi, untuk diteliti di dalam dirinya sendiri tanpa harus kita mampir atau hinggap kemana-mana. Jadi unsur-unsur di dalam karya sastra itu sendiri sudah merupakan medan yang sangat menantang dan kompleks. Ya, kita tidak perlu membawa-bawa macam-macam ilmu lain ke dalam kajian sastra atau kajian film ya. Jadi ini bisa dipertukarkan. Nah, maka yang ditakutkan adalah kemampuan untuk mengapresiasi sastra itu berkurang. Karena perhatian orang kalau membicarakan kritik budaya di dalam sastra itu biasanya tidak pada unsur-unsur khas yang ada di dalam sastra, tetapi lebih berbicara tentang apa yang ada di sekitarnya. Jadi kondisi-kondisi sosial, politik, historis gitu yang berada di luar sastra ikut mungkin memengaruhi dan membentuk serta melahirkan sastra itu, tetapi tidak serta-merta mutlak harus selalu diikut sertakan di dalam kajian sastra. Itu yang masalah ya, yang kita mau tidak mau harus lihat ya, tidak bisa menutup mata. Maka dengan catatan ini saya akan mulai sedikit demi sedikit menguraikan masalahnya atau menguraikan benang kusutnya. Pertama-tama adalah suatu fakta bahwa tradisi kajian sastra dan film itu memang sudah banyak melibatkan macam-macam bidang. Ada pandangan bahwa sastra itu selalu merupakan suatu sistem yang sifatnya sekunder. Keberadaannya itu tergantung pada sistem lain yang lebih primer. Katakanlah yang paling gamblang itu bahasa. Ya, bahasa sistem primernya, sastra sistem sekundernya. Sastra hanya bisa ada karena bahasa. Maka itu linguistik yang paling dekat. Kalau mau dicari-cari tetangga sebelahnya sastra itu siapa sih? Tetapi kemudian ya, karena dia sistem sekunder, maka sastra dan film dan itu menjadi sangat terbuka bagi segala macam persinggungan dengan bidang-bidang ilmu lain. Kita sudah mengenal ada psikologi sastra, ya, ada sosiologi sastra, ada tinjauan atas sastra dari perspektif historis, sejarahnya. Maka ada sejarah sastra misalnya. Ada sastra dilihat dari segi naskah, ya, khususnya sastra lama, ini biasanya filologi. Ada yang orang melihat aspek-aspek mitologis yang ada dalam sastra, yang bisa melibatkan mitos, legenda, dan segala macam, gitu ya, yang bagian dari sastra-sastra lama. Gitu.
juga dikaitkan dengan berbagai macam perkembangan pemikiran yang kemudian termanifestasi di dalam sastra. Jadi orang mempertemukan filsafat dan sastra itu hampir di semua kurikulum sastra itu kita bisa melihat warna-warni. Tidak ada kita pernah melihat sastra yang orang kuliah 2 tahun itu hanya melihat di dalam sastra saja, atau 4 tahun di S1 hanya melihat di dalam sastra saja, itu sangat jarang. Nah, itu sebabnya kita tidak kaget atau tidak heran ya kalau kemudian ada respon keras terhadap intervensi yang terlalu banyak dan terlalu intens ke dalam sastra oleh kekuatan-kekuatan atau bidang-bidang eksternal di luar sastra, karena itu mengancam otonomi sastra. Jadi suatu reaksi yang alamiah, yang wajar kalau itu ada. Maka sampai hari ini misalnya di UI itu masih ada tentu saja dosen-dosen yang keberatan kalau mahasiswanya menulis tugas akhir itu yang mencampur adukkan sastra dengan pendekatan-pendekatan dari luar sastra. Inginnya itu pembacaan yang sangat dekat, close reading, yang sangat cermat, melihat berbagai aspek sampai pernak-pernik yang ada di dalam karya atau di dalam film yang hendak dikaji. Ada, dan posisi itu harus dihormati. Itu juga suatu fakta. Nah, kalau sekarang kita mencoba memandang dari perspektif para kritikus budaya sendiri, yaitu orang-orang yang getol menerapkan berbagai pendekatan dari luar sastra ke dalam sastra, maka biasanya mereka berkilah bahwa bahkan ketika kita berbicara tentang estetika pun atau tentang poetika, yaitu kualitas intrinsik yang dimiliki oleh film atau oleh sastra, yang kita sebut dengan estetika, itu tidak pernah estetika itu universal. Mengapa ada pendapat seperti itu? Karena estetika itu selalu adalah pengejawantahan nilai-nilai yang diterima luas dan berakar dalam di suatu masyarakat atau pada suatu zaman tertentu. Karena itu dia bisa berbeda-beda dan berubah-ubah. Itu argumennya para kritikus budaya. Jadi tidak ada satu standar tunggal yang berlaku di mana-mana, di Inggris, di Amerika, di Australia, di India, di Indonesia, tidak. Di mana karya itu lahir, di mana film itu diproduksi dan dikonsumsi, maka nilai-nilai yang ada di dalamnya, yang dibungkus oleh estetika atau keindahan karya itu sangat dibentuk dan dipengaruhi oleh masyarakat yang memang mengonsumsinya dan melahirkannya. Jadi itu argumen pertama ya, untuk menenangkan supaya jangan sampai ada reaksi yang terlalu keras dari orang-orang sastra sendiri terhadap kehadiran kritik budaya dalam sastra. Nah, karena sastra, film, dan seni-seni lain itu selalu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai tertentu, maka dengan demikian sastra, film, dan seni yang lain itu adalah bagian dari suatu dunia yang lebih luas yang disebut kebudayaan. Mereka tidak berada di luar kebudayaan, berhadapan-hadapan, tetapi di dalam kebudayaan. Sehingga sastra, film, seni itu tidak pernah bisa dilepaskan dari budaya. Sehingga kalau kita mau memahami dan mengkaji sastra atau film, pasti juga harus mengikut sertakan diskusi atau pengkajian atau analisis terhadap kebudayaannya yang menjadi bingkai besar dari sastra itu, di mana sastra berada di dalamnya, mana film berada di dalamnya. Sehingga melakukan yang namanya kritik budaya terhadap sastra atau film itu sama saja sebetulnya dengan kita mengkritisi nilai-nilai yang ada di dalam karya itu dan yang menentukan standar keindahan karya itu. Mengapa suatu karya di dalam satu masyarakat
dianggap bermutu rendah, sementara ada karya lain dianggap bermutu tinggi. Ada yang dibaca orang banyak di mana-mana, ada yang nggak laku. Itu karena pembaca itu sedang menerapkan standar nilai-nilai yang dilahirkan oleh kebudayaannya terhadap film atau karya yang sedang dibaca atau sedang ditonton. Sehingga tidak bisa tidak ketika kita memetani dan mencermati unsur-unsur sampai sekecil-kecilnya, sedetil-detilnya di dalam film dan sastra itu, mau nggak mau kita juga harus membuka mata terhadap isu-isu budaya yang juga ada di dalam karya-karya itu atau di dalam film-film itu. Jadi ini yang menyebabkan kemudian orang-orang kritikus budaya itu adalah nggak usah diperbesar, tidak usah dilebih-lebihkan. Ini sebetulnya urusan biasa, ya. Dan kita tinggal jalankan saja koeksistensi, hidup berdampingan dengan damai, tidak harus saling mengancam atau saling mengkritik. Ya. Nah, siapa saja kritikus budaya itu? Saya beri contoh 2 saja ya, supaya nggak kepanjangan. Ini yang pertama itu yang lebih dulu, ya. Ini dari tahun 50-an, ya, tahun 60 sampai 70 awal. Raymond Williams, ya orang Inggris. Nah, Raymond Williams itu meletakkan pengertian kita tentang kebudayaan itu pada tempat yang benar. Jadi kalau kita bicara tentang budaya atau kebudayaan, maka silakan lakukan isi ulang apa saja sih yang tercakupi di dalamnya lebih lanjut. dan tidak pernah bisa dilepaskan satu dari yang lain. Yaitu bahwa kalau kita ngomong tentang kebudayaan itu selalu harus jelas apakah kebudayaan pada tataran ideal. Ideal itu berkaitan dengan ide abstrak yang ada di dalam pikiran kita, berupa gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran, gitu ya. Yang kemudian melahirkan filsafat, gitu ya. Itu adalah kebudayaan. Jadi ketika dia masih berbentuk pikiran abstrak di dalam otak kita, itu sudah menjadi kebudayaan. Kemudian kita juga harus jelas apakah kita itu sedang berbicara tentang ranah sosial dari kebudayaan. Nah, kalau kita bicara tentang perilaku masyarakat, perilaku manusia, kita bicara tentang ranah sosial yang ada dalam masyarakat kita, gitu. Maka kita sedang bicara tentang kebudayaan, tetapi pada tataran sosialnya. Di mana film seni dan sastra itu adalah pada tataran yang ketiga, yaitu kebudayaan pada ranah material, produknya, berupa teks, berupa objek seni, atau artefak-artefak, barang-barang tinggalan kebudayaan dari masa sebelumnya. Jadi dengan pengertian yang ditawarkan oleh Raymond Williams ini, ya, maka kalau kita mau mengkaji, menelaah seni, sastra dan film termasuk di dalamnya, sebagai wujud kebudayaan, kajian itu baru komplit, komprehensif, dan bermakna, meaningful, ya, kalau kita menyadari relasinya dengan 2 ranah yang lain, yaitu ranah sosialnya dan ranah idealnya. Nah, itulah yang namanya kajian kebudayaan yang komprehensif atau yang holistik. Bolehkah saya itu hanya fokus pada satu tataran saja? Tidak tiga-tiganya boleh. Tetapi harus ada porsi yang cukup untuk juga berbicara tentang 2 tataran yang lain. Saya boleh kalau melakukan kritik atau kajian kebudayaan bisa start dari mana? Dari mana saja. Bisa dari material, bisa dari tengah, dari sosial, bisa dari atas, yaitu yang ideal. Melihat bagaimana pikiran abstrak melahirkan perilaku dan praktik, perilaku praktik melahirkan barat.
ciptaan manusia. Atau ada barang yang ada tercipta, kemudian ditelusuri dari mana, atau praktek sosial apa yang membuat kemudian manusia itu membuat barang itu, atau ditelusuri ke belakang lagi, pikiran-pikiran apa yang lalu kemudian memberi manusia ide untuk menciptakan barang seperti itu. Yang kemudian kita pakai setiap hari. Jadi bisa naik turun, mulainya bisa dari titik atau dari ranah mana saja. Prioritasnya juga bisa kepada salah satu, tetapi kita tetap harus juga berbicara tentang dua ranah yang lain. Maka kalau kita menempatkan studi sastra atau studi film secara eksklusif pada aspek-aspek atau kualitas-kualitas internalnya, kita seperti mengisolasi tataran material dari dua tataran yang lain. Ancamannya apa? Pemahaman kita bisa saja tidak komplit. Begitu kajian hanya dilakukan pada tataran material, maka apa yang hilang? Pemahaman yang bisa diperoleh ya, dari tataran sosial, pemahaman yang bisa didapat dari tataran ideal. Itu bahayanya, itu risikonya. Nah, sekarang kita bergerak ke orang yang lain lagi. Ini Edward Said. Tahun 79 dia menulis buku yang judulnya pendek sekali, cuma satu kata ya, Orientalism. Di sini yang namanya tradisi sastra Inggris itu dihantam sampai babak belur dan porak-poranda oleh Edward Said. Dia adalah seorang profesor sastra Inggris, menekuni sastra Inggris. Dia menggunakan banyak sekali contoh, tidak hanya sastra Inggris tapi juga Prancis, Jerman dan sebagainya, untuk membuat statement bahwa yang namanya sastra, seni, kebudayaan itu ternyata tidak semurni atau sesuci yang kita inginkan, gitu ya. Ternyata mereka itu tidak pernah bisa dilepaskan dari apa-apa yang ada di luarnya, termasuk politik. Di mana ada perang, sastra, seni, budaya bisa terlibat di dalam perang itu. Di mana ada konflik atau kompetisi budaya atau kompetisi ekonomi bahkan, ya, maka pasti sastra, seni, dan berbagai macam produk material yang lain itu ikut terlibat aktif di dalamnya. Jadi tidak murni berada di luar, gitu ya, yang tidak terkontaminasi oleh berbagai hal yang ada di sekitarnya. Maka kata Said, ya, kalau dengan melihat itu, maka seni atau sastra atau film dalam hal ini itu selalu menjadi bagian dari kerja suatu mesin kekuasaan. Dan kalau kita bicara tentang kekuasaan, itu tujuannya penaklukan. Jadi bagaimana kebudayaan atau seni atau sastra itu bisa menjadi bagian dari mesin kekuasaan yang bertujuan untuk mencapai penaklukan? Lewat senjatanya yang paling pamungkas, yaitu imajinasi. Saya bisa mengimajinasikan sesuatu yang tidak saya ketahui dan tidak saya kenal sama sekali, tetapi saya ciptakan di dalam fantasi pikiran saya. Waktu manusia belum bepergian ke luar angkasa, sudah ada novel tentang perjalanan luar angkasa. Belum pernah ada manusia yang bepergian ke perut bumi sampai ke pusatnya, sudah ada novel yang ditulis tentang perjalanan ke pusat bumi. Karena apa? Karena imajinasi. Nah, sekarang bayangkan ada suatu bangsa yang tinggal di satu benua yang jauh dari kita, dari Nusantara ini. Lalu dia berimajinasi tentang ada sekelompok orang tinggal di kepulauan yang jauh sana, yang namanya Kepulauan Nusantara. Lalu siapa orang-orang itu saya ciptakan sendiri sesuka-suka saya, sesuai dengan imajinasi saya. Seperti kalau saya menciptakan tokoh, ya, saya nulis cerpen, saya nulis novel, terus saya bikin tokoh sesuka-suka saya. Dan tiba-tiba karena ini dilakukan berkali-kali, berulang-ulang oleh banyak orang dalam berbagai zaman dan abad, maka terjadilah apa yang namanya orang Asia.
terjadilah orang Afrika yang fiktif sebetulnya, adanya cuma di dalam imajinasi lalu ditulis jadi puisi, ditulis jadi novel. Mereka menulis tentang gajah, tentang naga, yang bahkan mereka nggak pernah lihat, tapi mereka imajinasikan itu ada di Afrika, ada di Asia. Nah, kalau ini menjadi bagian dari mesin kekuasaan yang tujuannya penaklukan, maka orang Asia ini saya akan gambarkan sebagai orang yang males, lebih rendah pengetahuannya, lebih rendah peradabannya, tidak mengenal Tuhan, ya, menyembah alam, gitu, menggunakan alat-alat sederhana, nggak punya teknologi. Nah, begitu terjadi hierarki seperti itu, maka saya seolah-olah sebagai orang Barat punya justifikasi dan legitimasi untuk menguasai Asia, untuk melakukan kolonisasi atas Asia. Supaya apa? Oh, tujuannya mulia, supaya mereka menjadi beradab seperti kita di Barat. Jadi, maka realitas Asia yang dibentuk itu adalah disesuaikan dengan kepentingannya Barat. Itulah inti orientalisme. Nah, ternyata Shakespeare, Goethe di Jerman, Flaubert di Prancis, gitu, itu semua ikut serta berpartisipasi dalam drama-drama mereka, dalam novel-novel mereka, dalam syair-syair mereka, menciptakan Asia sesuai dengan imajinasi Barat. Sebagai budak, sebagai penjahat, sebagai kanibal, gitu. Jadi itu makin mengukuhkan imajinasi Barat tentang Asia. Tiba-tiba dia jadi realitas, tidak lagi menjadi rekaan. Nah, ini juga suatu bukti bahwa sastra dan seni tidak bisa dilepaskan dari hal-hal seperti itu. Malah ikut berpartisipasi aktif. Tidak ada cara lain untuk mengembangkan imajinasi yang sangat meyakinkan sampai orang mengira itu benar. Kalau nggak lewat seni, coba cari cara yang lain. Kalau sekarang lewat medsos ya, gitu. Itu produk budaya material yang terkini. Tapi sama, dia adalah pada tataran atau ranah material dari kebudayaan. Ini bagian yang agak sulit, jadi mudah-mudahan ini bisa dimengerti ya. Oke, jadi apa kritik budaya itu sebetulnya? Nah, saya tentu saja akan bicara mengambil perspektifnya kajian budaya atau yang seringkali disebut culture studies. Karena hampir tidak ada yang lain yang bicara tentang kritik budaya dalam sastra dan film selain cultural studies atau kajian budaya. Apakah ini banyak di luar sana perdebatan? Ini seperti semacam disiplin ilmu baru yang sifatnya lintas atau multi atau inter, sekumpulan teori yang juga lintas, disiplin dari mana-mana, terus dipertemukan jadi satu pool di dalam tempat yang namanya kajian budaya. Tapi semua itu nggak tepat. Jadi culture studies atau kajian budaya yang selama ini kami pakai untuk melakukan kritik budaya atas sastra dan film, itu sebetulnya hanyalah suatu metode atau pendekatan. Dia bukan ilmu tersendiri, bukan disiplin tersendiri, tetapi hanya satu dari sekian banyak metode yang kita miliki untuk bisa kita pakai. Jadi namanya metode, apapun metode itu, kita nggak usah ngomong tentang culture studies, apapun metode itu selalu dibingkai di dalam kerangka teoritik tertentu. Kalau Anda saya melakukan analisis dengan menggunakan metode struktural, maka kita akan kemudian mengidentifikasi teori struktural apa yang kita pakai persisnya. Jadi selalu metode itu ada bingkai kerangka teoritiknya. Tujuannya apa? Untuk digunakan menganalisis sastra dan film. Melihat bagaimana sastra dan film itu dibentuk, dipengaruhi, dilahirkan dari kepentingan-kepentingan yang mau memakai sastra dan film, memakai seni untuk bisa mewujudkan agenda atau tujuan dari kepentingan itu.
Kenapa harus pakai sastra film seni? Karena kalau tidak, maka nanti namanya jadi propaganda, jadi pamflet, jadi kampanye politik. Dan biasanya ditolak oleh orang, ilfil langsung, males saya. Bayangkan saja kalau lagi musim kampanye, pilkada gitu ya. Kita itu pasti tidak mau nonton juru kampanye yang teriak-teriak di atas panggung. Mendorong kita untuk mencoblos partai tertentu, males banget ya, buang-buang waktu. Tapi kalau yang di atas panggung itu adalah artis dangdut, membawakan lagu-lagu dangdut koplo, bunyinya nggak ada tentang kampanye, ya, tetapi jari-jarinya itu teracung, ya, mengisyaratkan nomor partai politik tertentu terus-menerus di atas panggung, walaupun sedang menyanyikan lagu tentang patah hati, patah cinta, ditipu laki-laki, dan segala macamnya. Ya, lagu-lagu dangdut yang sangat seru dan sentimental itu lebih menarik. Orang mau nonton, ikut joget di bawahnya, mau tinggal berjam-jam walaupun hujan. Jadi ternyata lewat seni, gagasan-gagasan yang sifatnya bukan sastra, bukan seni, bukan budaya, tapi politik, kekuasaan, itu bisa disisipkan, bisa disampaikan kepada audiens tanpa penolakan. Bahkan audiensnya itu menikmati. Jadi itu sebabnya kenapa sangat penting bagi berbagai kelompok kepentingan di dalam masyarakat untuk bisa menguasai kebudayaan. Karena kalau mereka menguasai kebudayaan, mereka bisa memenangkan masyarakat. Dan tujuan-tujuan mereka bisa tercapai. Nah, masalahnya di dalam masyarakat itu tidak hanya ada satu kepentingan, ada berbagai macam kepentingan dan kelompok-kelompok kepentingan. Mereka ini berantem, bergulat, bertarung di dalam arena gelanggang yang namanya sastra, namanya budaya. Nanti pemenangnya itu akan berhasil meraih dominasi, menguasai seluruh arena itu. Jadi mereka kemudian betul-betul menggunakan kebudayaan, sastra atau seni untuk sebagai corong medium untuk menyampaikan semua gagasan-gagasan mereka dan orang terima. Ya, karena sekarang kelompok ini sudah menjadi yang dominan, menyingkirkan lawan-lawannya. Contohnya apa sih? Dari tadi ngomong begitu tapi nggak benar. Contohnya kapitalisme yang sekarang ada di mana-mana. Di makanan kita, ya, di pakaian yang kita beli di mall, di parfum kita, shampoo, ya, deodoran, sepatu, tas, ya, film yang kita tonton, di TV juga, tidak hanya di layar lebar. Jadi dia ada di mana-mana dan menjadi satu-satunya, nggak ada saingannya. Jadi kita walaupun mungkin nggak suka, nggak bisa menghindar. Harus ikut berpartisipasi di dalamnya. Tidak sebagai siksaan. Nikmat, yang namanya kapitalisme itu nikmat. Kalau kita bisa beli terus-menerus macam-macam barang bermerek yang kita suka, itu kan kenikmatan. Atau makanan mahal tapi yang kita doyan, itu kenikmatan. Nah, arena inilah yang namanya kebudayaan. Karena kebudayaan itu tidak hanya tentang 1, 2, 3 aspek hidup kita. Kebudayaan itu mencakupi keseluruhan cara hidup kita. Agama kita, identitas kita, bahasa kita, kebiasaan kita sehari-hari, makanan kesukaan kita, hobi kita, cara kita berpakaian, cara kita dandan, potongan rambut, itu semua itu adalah kebudayaan. Makan pakai tangan kiri atau tangan kanan, itu semua adalah cara hidup. Jadi siapapun yang bisa menguasai ini, dia menguasai segala-galanya. Oke, maka itu selalu sastra, seni, dan bentuk-bentuk budaya yang lain itu menjadi rebutan, ya, kelompok-kelompok kekuasaan supaya mereka bisa mendominasinya. Cakupannya apa saja? Tadi saya bicara tentang 3 ranah atau tataran. Sekarang saya kasih contoh-contohnya yang menjadi bagian dari tataran ideal itu apa saja.
ideologi, tapi juga kritiknya. Jadi ideologi itu adalah faham yang mendikte kita tentang bagaimana cara untuk memaknai sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan setiap hari kita berurusan dengan kejadian-kejadian. Jadi ada satu software yang selalu mengarahkan kita untuk memaknai semua kejadian-kejadian itu dengan cara yang tertentu. Jadi misalnya nih, asalnya kalau kita komunis, maka kalau kita lihat orang naik mobil mewah lewat di depan kita, wah kita sangat marah sekali. Ini pasti kapitalis elit ya yang menghisap hidup orang miskin. Jadi mobil mewah lewat itu kita tafsirkan dengan faham-faham, nilai-nilai, kebenaran-kebenaran yang ada di dalam komunisme. Kalau kita kapitalis, kita juga akan memaknai segala macam yang terjadi itu dengan cara atau kacamata kapitalisme. Itu ideologi. Nah, lawannya sama. Lawannya itu juga bagian dari tatanan ideal, tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Sistem nilai, apa yang benar, apa yang keliru, apa yang baik, apa yang buruk. Itu juga mendikte cara kita untuk ya, memaknai sesuatu. Nyontek itu baik enggak sih? Enggak baik, tapi kadang-kadang saya terpaksa. Enggak apa-apa, tapi kita tahu bahwa itu bukan sesuatu yang baik. Mungkin ada di tempat lain, dalam kebudayaan lain, yang nyontek itu bukan masalah besar. Itu sebagai salah satu cara untuk bisa sukses, gitu ya. Pakai tangan aja. Ya. Kita di tempat kita, kalau melakukan sesuatu dengan tangan kiri itu nggak baik. Selalu dianjurkan dan diajari dengan tangan kanan. Tapi di dalam kultur yang lain nggak ada masalah. Tangan kiri sama baiknya dengan tangan kanan. Jadi tergantung sistem nilainya apa. Nah, itu ada di kepala kita. Kepercayaan, belief, keyakinan, gagasan dan pemikiran. Semua hal yang ada di otak yang dipakai untuk menafsirkan realitas yang terjadi di sekitar kita dengan cara yang tertentu. Dan apa yang kita terima sebagai kebenaran itu adalah hasilnya dari semua itu. Maka kita bisa mengatakan, nah itu nggak benar. Itu karena kita software-software itu bekerja untuk kemudian mengarahkan kita ke kesimpulan itu. Contoh tatanan sosial itu praktik. Praktik itu yang sehari-hari kita lakukan secara rutin. Sikat gigi, bangun pagi, mandi, sarapan, itu semua praktik. Sholat subuh, nanti siang sholat lohor, yang dilakukan berulang-ulang. Perilaku sosial, bukan individual, karena kita nggak sendirian, banyak orang semua melakukan hal yang sama. Atau peranata-peranatanya, peranata itu misalnya apa? Kehakiman, hukum, polisi, perkawinan, bahwa kalau Anda berpacaran di depan umum itu kalau belum kawin itu nggak bagus. Tapi kalau sudah sah kawin, maka itu acceptable. Ya, jadi lihat ya, jadi perkawinan itu jadi peranata yang penting, yang melegitimasi sesuatu. Hukum juga menentukan ini kriminal atau ini tidak bersalah, innocent. Ini banyak. Agama juga. Jadi praktik beragama itu juga. Jadi inilah pada tataran inilah standar-standar kehidupan bermasyarakat kita itu ditetapkan. Nah, yang kita jarang tanya kepada diri sendiri, jangan-jangan standar-standar yang selama ini berlaku dan saya lakukan, saya terima itu cuma untuk menguntungkan kelompok tertentu saja. Siapa yang bikin standar ini? Siapa yang memberi hak kepada mereka untuk mengatakan ini benar atau salah? Kenapa saya harus mengikuti mereka? Itu kita jarang pertanyakan. Kita terima saja. Karena sudah menjadi kebudayaan. Lalu kemudian yang ketiga, produk-produk budaya. Jadi bikinan manusia. Jadi alam nggak termasuk. Seni, buku, mesin, teknologi.
medsos, itu semua adalah produk kebudayaan yang bisa dijadikan kendaraan untuk mempromosikan atau untuk mengukuhkan suatu paham tertentu, suatu nilai tertentu, suatu praktek tertentu. Ya. Kenapa? Kenapa itu? Supaya kekuasaan itu bisa kemudian menjadi dominan, menguasai seluruh sendi hidup kita sehari-hari. Nah, ini contoh lebih konkret lagi, maskulinitas, femininitas, moralitas, imperialisme, kapitalisme, nasionalisme, benar atau salah, yang penting itu negara saya, right or wrong, it's my country, itu nasionalisme kan ya. Saya bersedia mati demi bangsa dan negara, itu nasionalisme. Oke. Tapi kita menerimanya, kita tidak, jarang kita mengkritisinya. Sosial itu pendidikan, pemerintahan. Mungkin nggak sih suatu bangsa, suatu negara itu nggak punya pemerintahan? Oh, nggak mungkin. Nah, itu saja sudah berarti ada suatu kebenaran yang tertanam di dalam pikiran kita, bahwa tidak mungkin, mustahil. Sehingga yang namanya pranata atau institusi pemerintahan itu mutlak harus ada. Nanti panjang, kita harus patuh, kita harus mendukung, gitu ya. Kita tidak boleh berseberangan dengan pemerintah. Itu adalah turunan-turunan dari pranata yang kita terima itu. Diskriminasi terhadap gender, kalau laki-laki boleh gini, perempuan nggak boleh begini. Ya. Kebiasaan, hobi, ya, rutinitas, ya. Hiburan sama, ya. Tontonan kita, ya. Liburan kita pergi kemana, itu semua ternyata bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kepentingan untuk mencapai kekuasaan. Dan kita itu nurut, kita ikut, kita bahkan dengan senang hati, tidak memberontak dan tidak melawan. Kemudian sastra, film, arsitektur, ya, arsip, dokumen, monumen itu didirikan, museum-museum itu dibuat, supaya kita menerima kebenaran tertentu tentang masa lalu yang dibuat oleh pemerintah misalnya, dan tidak mempertanyakannya. Media massa, apa yang kita baca di koran itu kita yakini benar, ya, kita pakai untuk bahan berdebat, kita sampaikan kepada orang lain. Ini tadi pagi saya baca Kompas, ternyata begini loh, ternyata tidak terjadi perselingkuhan, malah terjadi itu penyiksaan dan kemudian dibunuh, tidak tembak-tembakan misalnya. Ya, semua kebenaran itu kita ambil dari mana? Dari media massa, dari media sosial. Tapi kita terima sebagai kebenaran. Ya, apa saja yang perlu diperhatikan sekarang kalau kita mau melakukan kritik budaya atas sastra? Sama, ya, seperti yang kita lakukan di dalam kelas-kelas pengkajian sastra. Lihat alurnya itu linear, tidak lurus gitu aja. Atau ada satu lurus di tengah, tetapi cabang-cabangnya itu banyak sebelum akhirnya sampai ke ujung. Atau balik lagi ke belakang, kilas balik, maju lagi, nanti balik lagi ke belakang. Alurnya itu terjadi perlambatan, mestinya udah cepat selesai, tapi tiba-tiba ada halangan ini, ada rintangan ini, ada ini, sehingga kemudian terjadi suspense, ya, diperlambat sampai ke akhir. Demikian juga akhirnya terbuka, tertutup, ngambang, konklusif. Itu sama, kita harus lihat itu semua. Tapi disertai pertanyaan. Ketika pengarang memilih alur seperti ini, itu kira-kira dia akan bermanfaat untuk apa ya? Ya. Kemudian penokohan sama, ya. Adakah tokoh-tokoh itu yang merupakan sosiotype? Sosiotype itu adalah tokoh yang mewakili suatu kelompok tertentu dalam masyarakat. Ya, pedagang, atau petani, atau birokrat. Tetapi di dalam karya itu atau film itu digambarkan sebagai satu orang tokoh, mewakili, ya, kelompoknya, gendernya, kelas sosialnya. Ya, orang dusun kan, orang kaya, orang gedongan, ya, atau orang yang pas-pasan, ya, PNS, ya,
Kemudian hak-hak istimewa yang dimilikinya sebagai tokoh. Biasanya kalau yang dari kelompok elit itu dia punya keistimewaan-keistimewaan. Tapi juga pasti ada tokoh-tokoh yang termarginalisasi, yang terpinggirkan. Ada yang mengikuti pola klasik hero, tapi juga ada yang anti hero. Itu yang biasanya tragis, ya. Gagal, mati, gitu ya. Bunuh diri, putus, nggak sukses, itu anti hero. Bagaimana konflik di dalam cerita itu diakhiri atau diselesaikan? Siapa yang kalah? Siapa yang menang? Siapa yang mati? Yang bertahan hidup? Apa yang berubah? Apa yang tidak berubah? Dan apa yang diakhiri, tidak dilanjutkan? Itu semua harus ditanyakan kepada diri kita sendiri. Kalau kita melakukan kritik budaya atas sastra, latar juga terjadinya di mana sih? Oh, di dalam ranah domestik. Di dalam keluarga, di dalam satu rumah saja, atau itu terjadi di ranah publik, ya, di ruang-ruang publik, ya, melibatkan banyak orang. Di masa lampau atau di masa kini, di kota atau di desa, itu semua kemudian yang harus kita temukan dan bisa ceritakan pada dosen. Ketika kita membaca karya sastra, itu tetap kita lakukan. Tetapi kemudian sekarang kita bertanya, di belakangnya ini ada apa sih? Kalau mestinya sudah bisa mencapai akhir, tetapi alurnya itu dibikin bercabang ke sana, dibikin bercabang ke sini, kenapa ya? Tujuannya buat apa ya? Kenapa kok tokoh-tokohnya itu dia membuat dua jenis tokoh? Satunya dari kelas sosial ekonomi bawah, satunya dari elit. Kalau seperti itu halnya, siapa yang akhirnya menang? Siapa yang akhirnya kalah atau mati? Itu semua harus ditanyakan. Karena dengan menjawab semua pertanyaan itu, kita mulai sebetulnya melihat kepentingan dan nilai apa yang disusupkan ke dalam karya sastra itu. Tetapi lewat unsur-unsur ini. Jadi disembunyikan di dalam unsur-unsur ini. Sama halnya dengan film. Cuma film bedanya kita harus juga lihat sinematografinya. Bagaimana scene per scene itu dibentuk. Pencahayaannya gimana? Gelap, terang, kelabu. Musik latarnya memang slow, menegangkan, ya, atau memacu jantung. Sedih, melankolik, atau gegap gempita, gitu ya. Atmosfer yang dibangun seperti apa? Gloomy, sedih, atau senang, penuh kebahagiaan, ceria. Gitu. Lalu sama alurnya juga, penokohannya juga. Siapa yang dipilih jadi aktor atau aktrisnya? Ini filmnya sejarah tentang Soekarno. Kok yang main Nicholas Saputra sih? Itu misalnya ya. Jadi itu ternyata juga penting untuk dipertanyakan. Gitu ya. Siapa yang jadi figurannya? Peranannya figuran sampai di mana? Berapa lama dia muncul? Yang tokoh pembantu itu figuran. Nah, sudah mulai kita lihat kan hierarki sosial. Jadi tokoh pembantunya di sosial sana marginal, di dalam film juga cuma kebagian peran kecil. Dan penonton dia namanya pembantu, ya wajar dong. Majikannya lah yang dapat porsi lebih besar. Jadi lihat apa yang tertanam di kepala kita itu dikukuhkan sebagai kebenaran oleh film atau karya itu. Demikian juga kalau film itu punya sequel, trilogi, tetralogi, rating, ya, box office enggak, gitu ya. Itu semua di dalam kajian film harus diperhatikan. Genre filmnya apa? Ya, drama kah, horor, roman, ya, musikal, komedi, misteri, itu semua action. Jadi itu penting untuk juga dilihat. Ya. Ada juga yang historis atau kronikal seperti Lord of the Rings, misalnya Game of Thrones, gitu, ya, di TV. Dan sama, bagaimana akhirnya berakhir, bagaimana penyelesaian akhirnya, apa yang terjadi. Itu semua seperti biasa kita mengkaji film.
Tetapi sekarang cara kita bertanya itu seolah-olah kita detektif atau reserse yang sedang menanyai tukang copet atau begal atau maling yang ketangkep. Anggap saja sekarang filmnya atau sastranya itu. Tapi kita tidak pakai cara kekerasan, kita bertanya dengan cerdas. Sehingga kemudian teks itu dipaksa menjawab apa yang tersembunyi di dalam dan tidak langsung kelihatan di permukaan. Jadi itu yang mau dicapai oleh kritik budaya di dalam sastra dan film. Nah, langkah-langkahnya ada 5 langkah. Pertama itu seperti biasa, pemahaman dasar. Selalu mulailah dengan pengkajian atau apresiasi. Sampai kita mendapatkan pengetahuan yang komplit, yang komprehensif tentang karya atau film itu. Nah, ini penting. Kalau enggak, bagaimana kita bisa melakukan kritik budaya kalau teksnya aja kita nggak ngerti, atau filmnya aja kita nggak paham. Setelah itu, baru kita mencoba menetapkan masalahnya apa yang saya lihat, yang saya temukan. Isu budaya apa yang tampaknya kecurigaan saya ini. Ada isu budaya ini. Kemiskinan, ya, atau penindasan, ketidakadilan. Nah, itu banyak sekali, bisa macam-macam. Ya. Yang itulah yang akan kita soroti ketika kita melakukan kritik budaya atas film atau teks itu. Ya. Lalu kemudian langkah ketiga itu adalah setelah kita bisa menetapkan isu kulturalnya apa, ya, isu budayanya apa, ya. Lalu dari berbagai unsur intrinsik tadi, tokoh, alur, segala macam itu, setelah kita pahami sepenuhnya semua, sekarang kita mulai fokus hanya pada beberapa unsur saja yang memang mengandung atau memuat isu-isu itu. Jadi nggak perlu lagi semuanya dilihat satu-satu lagi. Kalau isu budayanya itu sangat menonjol pada penokohannya, ya sudah, kita sekarang fokus interogasi lebih lanjut. Yang lain, tersangka yang lain dilepaskan, yang satu ini masih ditahan lebih lama lagi untuk ditanyai lebih lanjut. Kalau itu ada di penokohan dan alur, maka dua-duanya itu yang jadi fokus. Tidak harus kemudian semuanya lagi diulangi sampai komplit gitu ya. Setelah itu, oke, saya sekarang menemukan ternyata isu budayanya itu ngumpet atau bersembunyi atau berkedok di balik penokohan dan alur. Nah, sekarang saya perlu menentukan metodenya, caranya. Berarti saya perlu suatu cara untuk berbicara tentang tokoh. Saya perlu cara untuk bisa mengupas alur. Di mana menemukannya? Di berbagai pendekatan yang kita sudah pelajari sebelumnya di kelas-kelas sastra. Jadi kita pilih yang paling tepat yang bisa membantu kita untuk berbicara tentang tokoh seoptimal mungkin, berbicara tentang alur sedalam mungkin. Yang lain-lain gimana unsur-unsur lain? Nggak harus semuanya. Ya. Oke. Nah, disinilah yang seringkali muncul salah kaprah. Wah, sastra diabaikan. Ya. Teori kemudian seolah-olah menjadi nomor satu. Tidak, karena proses ini kita sudah tempuh dari awal. Ya, secara fair. Setelah ini semua ditentukan, tahap akhirnya baru melakukan analisis. Jadi betul-betul mencoba membangun relasi antara unsur sastra yang sudah kita identifikasi tadi dengan isu budaya yang melekat pada unsur-unsur itu. Oke, jadi nah kita memang nggak sempat praktek ya, karena ini bukan workshop. Ya, mungkin akan butuh 2 hari kalau sampai harus melakukan itu. Tapi kalau kita suatu waktu membayangkan mau praktek, mau workshop, inilah yang kita akan gunakan sebagai kerangka utamanya. Nah, hasil akhir yang diharapkan apa? Gitu, setelah tadi semua ditempuh, kita berharap untuk bisa mengungkapkan proses bagaimana unsur-unsur karya atau film bekerja di dalam struktur karya itu untuk menjadi corong atau menjadi suara bagi kepentingan kelompok tertentu. Oke. Jadi misalnya kalau dangdut koplo
si penyanyi itu, dia mengganti kosakata tertentu, misalnya yang nyerempet-nyerempet identitas parpol yang sedang yang menyewanya. Tapi iramanya apanya masih tetap cantik. Ini disusupkan saja. Sehingga orang itu mikir langsung membangun asosiasinya sendiri. Menyebut jenis pohon tertentu atau jenis hewan tertentu di dalam lagunya. Wah, ini pasti partai ini. Wah, ini pasti partai itu. Nah, sama ya. Kita mencoba melihat ya bagaimana unsur-unsur itu bekerja untuk menyuarakan kepentingan atau agenda yang disembunyikan di dalam teks itu, dalam film itu. Kedua, kita mengharapkan untuk bisa mengungkapkan siapa kelompok-kelompok kepentingan itu. Ya. Siapa yang paling diuntungkan oleh cara karya itu bersuara. Oh, ternyata di sini perempuan itu di nomor 2 kan. Ya. Ini sangat laki-laki sekali karya misalnya. Ya, itu kita bisa temukan ya, di dalam analisis penokohan. Ya. Jadi kalau ada yang diuntungkan, pasti ada yang dirugikan. Jadi kita juga lihat siapa yang dirugikan. Kemudian kita berharap bisa mengungkapkan dengan demikian setelah 1 dan 2 ini dilakukan, maka kita berharap bisa melihat adanya ketidaksetaraan di dalam relasi antara kelompok-kelompok itu yang ada di dalam film atau karya itu. Dan bagaimana satu kelompok itu kemudian menjadi dominan di dalam karya itu. Ini Anda kalau mau lihat film-film Hollywood itu selalu begitu ya. Siapa yang menang caranya ya. Heroik sekali gitu ya, nggak bisa mati, sementara lawan-lawannya itu gampang sekali ya dibantai habis gitu, misalnya. Itu semua sangat kelihatan. Film itu formulanya itu gamblang karena apa? Karena visual dibandingkan dengan sastra. Ini saya berhenti di sini supaya kita punya waktu untuk ngobrol. Saya kembalikan lagi ke Bu Yani ya. Bu Yani masih mute. Ini saja, Prof. Ya. Nah, oke. Terima kasih atas penjelasan yang sangat komprehensif dan banyak membuka cakrawala kita. Tadi dari penjelasan Prof. Maneke, ternyata bulan Agustus ini saya mendengar 2 kali kata sensitif, Prof. Dari televisi ada yang bilang sensitif, hanya konsumsi orang dewasa. Hari ini Prof. Maneke juga mengatakan kalau kita bicara art for art atau art for society itu juga sesuatu yang sensitif lagi gitu. Jadi 2 kali sensitif bulan Agustus. Dan para peserta diskusi pada siang hari ini, apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diungkapkan mumpung gitu. Monggo silahkan untuk raise hand atau kalau tidak ditulis di dalam chat nanti akan saya bacakan. Ada beberapa yang menulis pertanyaan juga ke WA saya. Boleh dibacakan, silakan. Ini sambil menunggu barangkali ada tadi kalau dari penjelasan Prof. Maneke tampaknya simpulan sementara saja bahwa ternyata kalau kita bicara art for society itu lebih dihubungkan pada konteks bagaimana sebagai bagian dari budaya ini sastra dan film itu merupakan satu keterkaitan dalam dialektika kekuasaan begitu. Siapa yang ditonjolkan, siapa yang dipinggirkan itu merupakan sesuatu yang harusnya dibongkar dari karya sastra dan karya film. Tapi di sisi lain ketika kita menggunakan karya sastra dan karya film itu untuk membongkar yang multidisiplin ini tadi, Prof, itu mau tidak mau seringkali kita juga seperti ada alarm gitu bahwa ini karya sastra dan film loh, ini dunia fiksi loh, seperti itu. Nah, persinggungan-persinggungan seperti ini yang kami ingin mendapatkan pencerahan dari Prof. Maneke. Oke, kita tidak akan mengkuantifikasikan sekian persen itu harus bicara intrinsic elemen,
sekian persen extrinsic elemen begitu, tidak seperti itu. Tapi sebenarnya kecenderungannya seperti apa, Prof? Apakah kita bisa mencampurkan atau kita harus selalu mengingat alarm itu bahwa ini adalah sebuah karya sastra dan karya film yang berasal dari sesuatu yang sifatnya fiksi. Bagaimana, Prof? Menurut pendapat Baik. Prof? Ini pengamatan yang sangat jeli dan pertanyaan ini juga cukup menohok, gitu ya. Betul, dan harus kita hadapi pertanyaan seperti ini karena valid memang, dan ini kerap ditanyakan gitu ya, oleh mereka yang prihatin atau terusik dengan apa yang terjadi di dalam kritik budaya terhadap sastra atau film. Pertama-tama tidak boleh kita samakan ya kritik budaya atas sastra atau film itu dengan faham art for society sebagai lawan dari art for art's sake, sebagai lawan dari seni untuk seni. Kemudian di kutub ekstrim yang satu lagi ada seni untuk masyarakat. Jadi ini bukan seni untuk masyarakat. Seni untuk masyarakat itu faham itu lebih banyak berasosiasi dengan paham Marxis, bahwa seni atau sastra itu kalau tidak berguna untuk masyarakat banyak, berarti nggak ada gunanya. Ini jadi kita itu boleh menulis suatu sajak yang indah sekali tentang bunga, tentang matahari, bulan dan bintang-bintang, gitu ya, tentang cintaku yang sedalam samudra. Gitu. Tapi kalau itu nggak ada gunanya untuk mengubah realitas kehidupan masyarakat, maka dia kriminal. Bahkan ada seorang praktisi kritikus budaya itu yang sampai ngomong begitu ya. Kenapa? Di luar ada orang menderita, ini ada orang yang punya privilege, hidupnya itu enak sekali sampai dia punya banyak waktu untuk menulis tentang bulan, bintang, dan matahari yang jauh dari realitas kehidupan nyata. Orang-orang terpinggirkan itu yang setiap hari kita lihat ya. Di pinggir kali, di pinggir jalan, gitu ya, di persimpangan. Pertanyaannya kenapa kok nggak menulis untuk mereka sih atau tentang mereka sih? Jadi tapi kritik budaya atas sastra yang di dalam perspektif cultural studies itu bukan itu. Dia tidak menganjurkan supaya sastra itu berguna untuk masyarakat. Dia juga tidak terlalu peduli dengan apakah suatu karya itu ditulis di atas prinsip seni untuk seni. Yang mau dilakukan oleh kritikus budaya atas sastra itu adalah melihat bagaimana di dalam suatu karya seni yang sepertinya inosen, tidak ada sangkut pautnya dengan perjuangan kelas, gitu ya. Tidak ada menyebut-nyebut tentang keadilan sosial, penindasan, dan yang lain-lain. Tetapi sebetulnya bermuatan kepentingan. Jadi ada yang disembunyikan di balik imaji-imaji yang tampaknya inosen ya, dan berkenaan dengan hal-hal yang indah-indah tadi. Pertanyaannya paling tidak adalah ketika karya seperti ini menjadi dominan, disukai di mana-mana, dibacakan di tempat-tempat publik, dicetak di dalam berbagai macam buku sajak, dijadikan musikalisasi puisi, anak-anak muda suka. Concern, komitmen, perhatian, kepedulian itu kemudian seolah-olah digeser dari realitas hidup sehari-hari yang tidak selalu indah dan manis kepada dunia yang seolah-olah hanya berisi keindahan. Nggak ada penderitaan, nggak ada ketidakadilan, gitu ya. Jadi kalau saya itu suka film-film science fiction Harry Potter gitu ya misalnya, ya, yang penuh dengan keajaiban, itu saya seolah-olah kemudian pelan-pelan ditarik meninggalkan dunia nyata saya sendiri, masuk di dalam dunia fantasi, dibuat terpesona, maka saya lebih banyak membuang waktu saya
untuk menikmati Harry Potter, membicarakannya, memikir-mikirkannya, gitu ya. Nah, porsi waktu itu sebetulnya bisa dipakai untuk memikirkan realitas yang penuh dengan ketimpangan di luar sana. Jadi lihat ya, teks itu walaupun inosen, ya, tetapi dia punya dampak terhadap cara kita itu untuk melihat dunia. Kita nggak perlu bilang tentang karya yang eksplisit itu marah-marah gitu, penuh dengan kritik gitu. Ini kapitalis brengsek misalnya, atau pemerintah zolim gitu. Nggak harus yang seperti itu. Kalau yang seperti itu lebih gampang, mudah sekali ya, nggak usah pakai repot-repot menganalisis, langsung kelihatan gitu. Tapi itu jadi propaganda, nggak bernilai. Tantangannya dan bagi kritikus budaya yang mencoba mengkaji sastra film dari segi kritik budaya adalah bagaimana kita bisa menemukan banyak sisi gelap, sisi buruk, kejelekan di dalam suatu teks yang ditampilkan sebagai indah. Ya. Maka itu Edward Said itu melihat soneta-sonetanya Shakespeare, tragedi-tragedinya Shakespeare yang mahakarya itu, yang masterpiece itu, sajak-sajaknya Goethe yang katanya abadi, untuk melihat bagaimana melalui keindahan realitas itu diciptakan. Tentu saja realitas yang terdistorsi, karena realitas di luar sana itu tidak semuanya indah. Tapi di dalam sajak itu seolah-olah indah. Ingat nggak lagu naik ke puncak gunung, kiri kanan ku lihat saja. Ya. Banyak pohon ya. Banyak pohon cemara. Jadi bukan banyak orang miskin atau apa gitu. Banyak pohon cemara gitu. Atau banyak jemuran gitu ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Mawar, melati, semuanya indah. Padahal ada kodok, ada ulut, ada tawon gitu kan ya. Tapi itu nggak disebut gitu loh. Jadi bicara tentang kebun, tetapi yang disebut itu bunga mawar dan melati saja, misalnya. Ya. Kenapa yang serem-serem nggak disebut? Nah, itulah pertanyaan kritik budaya. Oke, jadi dan ini lagu-lagu ini diajarkan kepada anak-anak sejak usia yang masih sangat dini, kan ya. Nah, sehingga lihat bayangan mereka tentang realitas hidup itu diciptakan oleh hal-hal seperti itu, apalagi kalau banyak, bukan cuma lagu tapi juga sajak yang dibaca di perlombaan di kelas, di buku-buku cerita, di film-film anak-anak yang mereka lihat di TV, misalnya kartun gitu, kok sama semua polanya. Gitu. Jadi lewat situlah kenyataan sebagaimana yang dikehendaki oleh si penguasa itu ditanamkan di dalam kesadaran kita. Seolah-olah itulah satu-satunya realitas. Pada realitas-realitas lain, tapi yang tidak dinyatakan, dipinggirkan, yang supaya tidak kita lihat. Kalau teman-teman ingat riwayatnya Siddhartha Gautama, itu dia nggak boleh susah. Dia putra mahkota. Itu bapaknya itu pesan kepada para pengawal dan dayang-dayang dan inang-inangnya, jangan sampai anak ini melihat penderitaan, melihat kemiskinan, melihat kematian, melihat kelaparan, tidak diizinkan, karena dia akan menjadi raja. Jadi dunianya dia itu dunia yang steril ya, dari keburukan. Apakah tidak ada keburukan? Ada, tapi di luar dinding istana. Nah, kita mau lihat apa yang ada, tetapi di dalam film dan sastra ini dibungkam, dibuat menjadi nggak ada, dengan cara perhatian pembaca, penonton dialihkan secara sangat keras ke satu sisi saja. Maka kadang-kadang kalau film itu dibuat dengan sangat baik, kalau kita pulang setelah selesai nonton itu masih membekas ya. Entah kita masih nangis-nangis. Saya dulu ingat waktu film Titanic. Ya. Orang sampai nonton 2-3 kali dan tiap kali keluar bioskop itu wah sambil nangis-nangis gitu ya. Tapi bayangkan suatu tragedi ya, yang hanya sedikit sekali yang selamat,
2000 lebih itu mati dan nggak pernah ketemu jasadnya. Di dalam suatu kapal raksasa yang dikatakan nggak bisa tenggelam, mustahil tenggelam. Tetapi kemudian cara film itu dibuat, itu percintaan dan roman antara dua orang muda itu. Yang satu dari orang melarat, yang laki, yang perempuan orang yang kaya. Siapa yang akhirnya hidup? Perempuan yang kaya. Siapa yang harus mati? Yang miskin. Seolah-olah hidup itu adalah haknya orang yang kaya dan bukan haknya orang yang miskin. Nah, sangat sederhana ya. Jadi teman-teman kalau nonton film itu kalau agak nyinyir itu langsung bisa ketemu hal-hal kreatif ya. Jadi saya punya asisten rumah tangga dulu waktu zaman seru-serunya sinetron TV. Itu istri saya itu sebel sekali dengan asisten rumah tangganya yang ikut nonton karena ngomel aja selama nonton. Jadi berisik gitu ya. Istri saya konsentrasi sambil nangis-nangis, ini asisten di sebelahnya ini ngomong, wah ini nggak masuk akal ini, wah ini tokonya goblok. Jadi merusak bangunan fantasi yang sedang mau dibangun oleh sinetron itu. Selalu dia kembalikan lagi ke kenyataan yang pahit. Kenapa? Karena dunianya dia dengan dunia istri saya beda. Dia dari desa, orang sederhana, terus bekerja di kota. Sehari-harinya di dalam rumah itu saja, rutin pagi ngepel, nyapu. Istri saya itu punya banyak waktu luang untuk nonton ini, nonton itu. Sekarang nonton Netflix, nonton drakor, nangis-nangis, lupa kerjaan macam-macam gara-gara mau nonton drama Korea dan segala. Yang privilege yang tidak dimiliki oleh seorang asisten rumah tangga. Jadi ketika mereaksi film itu ternyata beda. Yang satu terbuai, ya, terpesona sampai nggak bisa tidur ya, karena mau nonton terus sambungannya setelah ini apa. Yang satu ngomel-ngomel terus, nggak terima. Kenapa kok toko ini mati? Kenapa kok toko ini gampang ditibulin? Kenapa yang jahat dimenangkan terus? Gitu. Karena dia melihat realitas hidupnya berbeda. Nah kalau kemudian sampai para asisten rumah tangga ini tergiring ikut tergila-gila pada drakor, berarti dia berhasil dibuai juga oleh realitasnya orang gedongan. Tiba-tiba dunianya dia itu seolah-olah dunianya orang elit yang sebetulnya dia bukan bagian dari dunia itu. Maka ikut-ikutan belanja barang-barangnya orang yang dalam sinetron. Ikut-ikutan mau makan di restorannya orang-orang yang dilihat di film. Padahal kemampuan ekonominya terbatas. Terjadilah konsumerisme. Ya, jadi itu berbeda. Tentu saja ini beda ya dengan yang tadi kita bicarakan itu art for society, karena itu doktrin bahwa karya seni yang baik itu harus ditulis berguna untuk masyarakat. Dan itu banyak diikuti oleh karya-karya Marxis. Isinya perjuangan kelas bawah melawan kelas kapitalis. Kalau nggak seperti itu berarti nggak bagus karyanya. Itu. Nah, yang kedua, ini kan fiksi ya, gitu ya. Jadi, jangan serius-serius amat gitu. Ini kan hasil cuma imajinasi saja gitu ya. Persis karena alasan itu maka menjadi penting untuk melakukan kritik budaya. Jadi hal-hal yang sangat serius dan sangat penting yang berkaitan dengan pembentukan kesadaran kita itu ditanamkannya secara sangat halus, secara harmless, lewat barang-barang yang tampaknya nggak merusak, nggak destruktif. Fiksi, cuma novel kok, cuma lagu kok. Itu cuma tari-tarian kok gitu ya. Jadi buat apa sih direpot-repot dikait-kaitkan dengan ketidakadilan? Tapi justru kalau dia pakai medium propaganda, pamflet, bikin poster di mana-mana, langsung eksplisit, belum tentu orang justru tahu. Tapi begitu disisipkan lewat sesuatu yang sepertinya biasa-biasa saja gitu ya, nggak ada bahayanya kok, ini hiburan, malah masuk tanpa disadari, masuk lewat proses yang panjang ya dan waktu yang panjang. Itu sebabnya kita harus dihujani. Nggak cukup dikasih satu kali terus kemudian tertanam, tidak. Dihujani setiap hari sekian jam. Sehingga kemudian ingat belakangan ini orang ngomong tentang medsos dan hoax. Kalau
dusta itu diberikan terus menerus, lama-lama jadi kebenaran. Kebenaran. Prinsip itulah yang dipakai. Ya, kebudayaan itu kalau begitu dia sudah dikuasai oleh kelompok yang dominan dengan kepentingannya, maka akan diarahkan produk-produknya supaya mendukung kepentingannya dia. Itulah yang seringkali disebut dengan budaya populer, antara lain film-film Hollywood, makanan-makanan fast food dari Amerika, segala macam itu. Ya, tas-tas atau busana bermerek dari desainer-desainer, tempat-tempat liburan yang selalu jadi favoritnya orang-orang kaya, gitu ya. Yang kita hanya bisa nonton di TV, tapi kita juga bercita-cita pengen ke situ, boleh gitu. Itu semua lain-lain mediumnya, tetapi semua mengarahkan kemana? Konsumerisme, supaya kita itu mengonsumsi semua apa yang diproduksi oleh, katakanlah di sini kelompok kapitalis. Nah, cilakanya karena hanya fiksi, hanya imajinatif, hanya hiburan, kita menikmatinya, kita nggak ngomel, nggak protes, nggak ngelawan. Kita menikmati terbuai. Teman-teman ingat kalau begitu ada merek iPhone baru, seri baru mau keluar, tuh orang udah camping semalam sebelumnya di depan tokonya. Begitu dibuka itu sampai rebutan, ada yang pingsan, pintunya ambruk. Semua berebut untuk membeli dan jangan sampai nggak kebagian. Itu kan gila ya. Jadi akal sehat itu, kewarasan itu didikte. Kalau nggak ikut-ikut seperti itu justru menjadi nggak waras. Ketinggalan zaman kuno, deso, udik. Ya, anak sekarang nggak ada yang tahan kalau dikatain seperti itu oleh teman-teman. Jadi itu kira-kira Bu. Ya, iya. Jadi dengan kata lain, imajinasi itu sedemikian halusnya sehingga dia bisa menjadi alat untuk apapun begitu dalam konteks relasi kekuasaan. Oke, kebetulan ini juga sudah ada beberapa yang bertanya, sekalipun waktu terus berlalu, barangkali sudah saya bisa baca ada sendiri beberapa kan? yang dari Pak Mas Kidot barangkali. Mas Kidot yang pertama ya. Yang art for art sake Ya. itu, Prof. Sepertinya relevan. Tadi udah menjawab ya. Jadi art for art sake itu yang diasumsikan sebagai murni, mandiri, itulah justru yang paling gampang untuk dijadikan kendaraan untuk memasukkan pikiran-pikiran ke dalam kesadaran kita. Justru karena dia digembar-gemborkan sebagai seni, ini untuk seni kok, ya, tidak punya tujuan politik, itu justru menjadi sangat politis, berpotensi menjadi kendaraan yang sangat jitu untuk menyuntikkan paham-paham dan gagasan-gagasan tertentu ke dalam pikiran kita supaya kita mau mengadopsinya. Itu melengkapi yang tadi panjang lebar sebelumnya saya udah. Iya, betul. Oke, jadi untuk Pak Kidot itu, lalu ini Mbak Eta. Pertanyaan ya dari Ibu Eta. Dengan 3 tataran dalam kritik budaya, sejauh mana kita bisa mengklaim salah dan benar? Salah dan benar dalam analisis mungkin, atau salah dan benar dalam sistem nilai. Ini yang artinya begini, kalau kita mengikuti pemikiran sejumlah kritikus budaya yang khususnya yang dari postmodern, maka salah dan benar itu relatif pada kita berada di dalam kebudayaan yang mana. Seperti yang saya katakan, di Barat Anda menerima pemberian pakai tangan kiri, itu nggak apa-apa, nggak salah. Kalau di Indonesia itu nggak sopan. Kalau Anda di Korea dikasih sesuatu, itu Anda harus menerimanya dengan 2 tangan. Demikian juga ketika memberikan sesuatu. Kalau Anda terima satu gini, meskipun pakai tangan kanan, nggak sopan. Ya Pak, nonton drakor, lihat kalau ada orang memberikan sesuatu itu 2 tangan, yang menerima juga 2 tangan. Jadi bahwa itu ya yang dianggap benar, itu disebarluaskan lewat drakor yang entah beratus-ratus seri dan episode. Jadi yang namanya industri budaya itu ya memang supaya dikonsumsi oleh sebanyak mungkin orang. Itu kalau kita menafsirkan pertanyaannya Mbak Eta salah benar itu dari segi sistem nilai.
yang terwujud dalam perilaku, dalam apa yang kita lakukan, memberi, menerima, gitu. Makan dengan tangan yang mana. Tapi kalau ini yang dimaksud adalah analisis mana yang salah, analisis mana yang benar, itu ditentukan begini. Waktu kita mengidentifikasi isu budayanya apa, masalah budayanya apa yang kita mau soroti. Lalu kemudian kita memilih pada unsur-unsur film atau sastra yang mana saja unsur isu budaya itu paling bisa digali. Dan lalu kita memilih metode atau alat yang paling tepat untuk membantu kita mengungkapkan atau menguraikan itu. Ini adalah tolok ukur benar salahnya. Kalau tiga-tiganya ini nyambung, solid, benar. Tapi kalau janjinya di awal mau bilang bahwa saya akan mengungkapkan masalah atau isu kultural ini, terus kemudian mencarinya di unsur sastra atau film yang nggak tepat, sehingga yang keluar nggak optimal, atau memilih metode atau alat untuk mengungkapkannya nggak pas. Mestinya melihat ke struktur film atau karya sastra atau novel, tetapi kemudian yang dipakai misalnya gender, ya. Sehingga kemudian hasil akhir tadi yang outcome itu nggak tercapai. Apa yang saya mau ungkapkan 1, 2, 3 itu. Nah, itulah analisis yang salah dalam tanda kutip. Itu meleset, gitu ya, tidak tepat. Jadi itu kalau yang dimaksud dengan pertanyaan ini adalah penerapan kritik itu di dalam analisis. Tapi kalau sistem nilai itu ya itu tadi. Jadi minimal begini, walaupun mungkin kita nggak suka ya, kritikus budaya itu lebih cenderung melihat salah benar itu sebagai sesuatu yang relatif. Kita ada di mana? Di dalam kebudayaan apa, di dalam masyarakat mana, dan pada zaman apa. Karena di dalam masyarakat yang sama, suatu praktek yang dulunya salah, kemudian di era-era berikutnya dianggap benar. Dulu kalau orang nonton drama-dramanya Shakespeare, itu dianggap murahan. Perempuan itu bahkan nggak boleh nonton. Yang nonton itu pasti pelacur, gitu. Perempuan rendahan, baik-baik, bangsawan nggak ada nonton. Sekarang Shakespeare itu dipuja-puja. Kita nggak bisa lulus sastra Inggris sebagai sarjana kalau nggak pernah dengar, nggak pernah kenal siapa itu William Shakespeare. Berarti berubah kan ya, apa yang baik dan apa yang tidak baik itu. Kok bisa berubah? Karena kepentingannya berubah. Dulu larangan menonton Shakespeare itu dipakai untuk sebagai cara untuk mengekang perempuan. Supaya perempuan ada di domestik saja, tidak keluyuran di ranah publik. Maka dibuatlah asosiasi bahwa penontonnya Shakespeare itu pasti nggak bermoral atau moralnya rendah. Setelah emansipasi, kesamaan hak dan sebagainya macam, ya, maka itu tidak lagi ada. Kepentingannya lain. Sekarang kalau orang diminta nonton Shakespeare itu karena kalau kurikulum sastra Inggris, seandainya tidak dipaksa oleh kurikulum, nggak akan ada yang mau baca Shakespeare. Maka ya harus jadi wajib, pelajaran wajib, syarat wajib untuk jadi sarjana. Kalau ini film, karena udah dibuat menjadi banyak film, maka dia akan juga mengadopsi. Ya. Tiba-tiba ada tokoh-tokoh LGBT gitu ya, yang di karya aslinya nggak ada gitu. Ya. Karena apa? Karena di mana-mana sedang musim LGBT. Tiba-tiba ada tokoh yang kulit hitam, ya. Karena di aslinya nggak disebut-sebut, karena disesuaikan. Ya. Gitu. Jadi selalu ada kepentingan. Dia selalu mau mengakomodasi harapan-harapan konsumen dengan tujuan supaya konsumennya mau menerima dan membeli dan mengkonsumsi. Kan dia nggak pakai cara-cara paksaan. Bagaimana konsumen itu mau menerima, mengkonsumsi dengan hati senang dan tidak merasa dipaksa. Itu untuk memperlihatkan bagaimana tata nilai atau sistem nilai itu berubah.
kemudian dari Mas Susanto, apakah benar tidak ada metode penelitian yang baku? Semuanya itu baku karena sudah dibakukan di disiplin asalnya masing-masing. Jadi kajian budaya itu dia tidak mencipta-ciptakan sendiri, dia meminjam dan memakai dengan cara yang berbeda dari cara dipakai di disiplin induknya. Gitu, ya. Jadi berbagai macam metode dengan kerangka teoritiknya yang macam-macam itu dipakai sejauh berguna dan bermanfaat. Gitu. Jadi tidak dibakukan, tapi di tempat disiplin asalnya dia baku. Ya. Tapi di dalam kajian budaya kemudian lebih rileks orang memakai itu. Ya. Itu oke. Jadi tidak terkait dengan pembakuan. Lalu masih Pak Susanto, berapa tahun lalu ada perdebatan tentang fiksi. Fiksi Indonesia selalu dimarginalkan karena selalu dioposisikan dengan fakta. Seperti dulu kasus novel Ghost Fleet diangkat Pak Prabowo dalam kampanyenya. Karena selalu dioposisikan dengan fakta. Ya tergantung ya fakta yang mana ya. Jadi ada karya-karya fiksi Indonesia tertentu yang memang syarat dengan muatan mistik dan supernatural. Bahkan kalau kita ngomong tentang Saman Ayu Utami itu juga sangat banyak kan ya, di hutan itu yang muncul macam-macam makhluk gitu ya. Atau di sambungannya Larung, novel Larung itu juga banyak ya yang nggak mati-mati neneknya karena punya cupu atau apa itu yang masih tertanam di dalam badannya. Jadi itu suatu dunia sendiri, dunia yang supernatural, dunia yang mistis yang kalau di barat itu bisa dengan sangat mudah dioposisikan dari fakta yang sangat rasional, dunia sehari-hari, yang kehidupan sehari-hari yang sangat rasional. Tapi kalau di Indonesia realitas konkret sehari-hari itu justru yang penuh dengan sundel bolong, wewe gombel, genderuwo dan kuntilanak itu bukan fiktif. Di Indonesia santet apa itu justru yang nyata. Maka kita mesti melihat lagi dengan kritis ya oposisi ini. Justru kalau di Indonesia novel-novel realis yang sangat berkaitan dengan realitas, katakanlah Sri Sumara, Bawo itu ya yang dari Umar Khayyam, atau novel-novelnya Ahmad Tohari ya, tentang Banyumas, itu yang sangat konkret itu ya. Dia nggak pakai terlalu banyak mistik-mistikan ya, atau ada setan-setanan dan dukun-dukunan, menggambarkan betul kehidupan di kawasan rural gitu ya. Yang realistis seperti itu belum tentu dengan mudah bisa diterima. Ya. Orang biasanya sambil guyonan, hidup udah susah dikasih lagi novel yang ceritanya tentang susah-susah lagi, gitu ya. Buat apa baca novel? Jalani aja hidup sehari-hari, udah langsung ngerasain sendiri. Sudah susah ini, gitu. Benar, gitu ya. Jadi sinetron apa itu justru untuk membuat orang lari dari dunia kenyataan yang susah, menjadi dunia yang glamor, yang gedongan gitu. Ya, jadi lagi-lagi sangat tergantung di mana kapan. Ini udah betul sebetulnya konteksnya itu ditempatkan di pilkada dulu gitu ya. Tapi setelah itu surut. Jadi pada waktu itu jangan-jangan untuk dipakai untuk konsumsi kampanye politik. Dan bisa itu semua kelompok, semua pihak memakai sama. Tidak bisa menjadi dosanya satu kelompok saja. Karena ada tersedia untuk dipakai. Makanya saya katakan tadi sekarang yang paling banyak dipakai untuk begitu-begitu apa? Medsos, meme apa gitu ya, TikTok gitu ya. Dan itu dipakai oleh siapa saja. Kalau kita ngomong tuh misalnya oposisinya Jokowi dan yang mendukung Jokowi, dua-duanya pakai gitu. Dengan sama-sama gencangnya gitu. Itu untuk Pak Susanto. Pak Susanto ini banyak golongan. Bagaimana pandangan tentang oposisi fakta fiksi? Oke, tadi menurut saya terjawab ya. Ayub
Mas Ayub Ini selamat. yang tentang budaya populer tadi tampaknya juga Prof. Ini Mas Ayub ya. Mana Keburukan kita apa keindahan itu ya? Iya, Juga ya. soal ada keburukan. Ya. Oke, saya kira tadi sudah saya Sudah, jawab sudah. juga. Oke. Mas Dwi Aryo mengadopsi teori resepsi. Selama berguna bisa. Ingat tuh selama bisa membantu mengungkapkan isu-isu budaya yang mau dikritisi bisa dipakai. Tetapi teori resepsi di dalam tempat asalnya sendiri itu tidak dipakai untuk mengungkapkan isu-isu kritis budayaan. Ya, sebagai cara untuk memahami sebuah karya. Nah, di dalam kajian budaya, alat-alat ini dipinjam untuk mengkritisi, bukan untuk mengerti atau menemukan makna karya, tetapi justru untuk mempertanyakan makna yang sudah dimapankan oleh kritikus, oleh pengarang, oleh masyarakat. Itu diutik-utik lagi dengan meminjam alat-alat yang ada di berbagai macam bidang, termasuk teori resepsi. Jadi apakah ada yang nggak bisa dipakai atau diharamkan oleh kritikus? Enggak. Justru karena mereka memakai dengan seenak-enaknya segala sesuatu itu dibenci. Enak sekali ya, pakai alat-alat ilmu kita gitu ya, dengan caramu sendiri gitu ya, berbeda dengan cara kita atas izin siapa gitu. Seringkali ya, itu sering dihadapi itu, Prof. Ya, seperti itu. Nah, kalau kritikus budaya mengatakan karena kebudayaan itu adalah berkaitan dengan segala aspek kehidupan, kita harus memanfaatkan segala yang ada yang bisa dipakai untuk membantu kita mengerti apa yang terjadi. Mas Febri atau ya Joko Tingkir, wah ini mestinya pertanyaannya nih sudah bukan lagi, jangan-jangan. Iya, dari sudut pandang kritik sastra, soalnya ras menjadi berbeda ketika lirik Joko Tingkir diubah jadi